Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakia Bio Aslam dengan NPM B1A022153. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pembuktian. Dalam video ini, saya akan menjelaskan ulang mengenai pengantar hukum acara pidana sampai dengan upaya hukum yang saya kutip dari buku Hukum Acara Pidana Indonesia oleh Dr. Arya Zurnetti SHM Hum, Dr. Fitri Wahyuni SHMH, dan Siti Rahma SHMH. Berdasarkan asas konkordansi dalam hukum acara pidana yang telah kita ketahui bersama, di dalam pasal 131 Indis C Staatsregeling, yang dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu selaras dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda. Dikarenakan pada saat itu golongan masyarakat kita dibagi menjadi 3, yakni golongan Eropa, golongan pribumi, dan golongan timur asing, sehingga pemberlakuan hukumnya pun berbeda. Dimulai dari Wetboek van Strafrecht voor Netherlands untuk golongan Eropa, Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indi untuk golongan penduduk Indonesia dan juga timur asing. Jika kita berbicara mengenai pemberlakuan hukum acara pidananya, setidaknya ada banyak hal yang mengatur mengenai hukum acara pidana di masa itu. Dimulai dari Reglement of the Rechtelijke Organisatie yang memuat susunan organisasi peradilan, Reglement of the Strafvordering yang memuat hukum acara pidana bagi golongan Eropa, Landgerechtsrechtsreglement yang memuat acara di muka pengadilan dan memutus perkara-perkara kecil untuk semua golongan. Selanjutnya ada Inland Reglement yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan bagi golongan Indonesia dan timur asing yang hanya berlaku di Jawa dan Madura atau sering kita singkat dengan IR. Selanjutnya, dari IR ini berubah menjadi Herzien Inlandsreglement atau HIR. Dan dalam praktiknya, IR dan HIR ini tetap berlaku bersamaan. IR berlaku di Jawa dan di Madura, sedangkan HIR berlaku di kota selain Jawa dan Madura. Selain IR dan HIR, masih banyak bermacam-macam hukum acara pidana yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yang akhirnya disatukan dalam bentuk Reglement voor de Buitengewesten nomor 227 yang mulai berlaku pada 1 Juli 1927. Pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum ada peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, tahun 1951 diadakan unifikasi hukum sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, yakni 1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding, dan 3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi. Selanjutnya adalah pengertian hukum acara pidana. Setidaknya ada 2 pengertian menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Simons, hukum acara pidana adalah bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya menggunakannya hanya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Yang kedua menurut Moliadno, yakni hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada seorang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu tindak pidana dan meminta putusan hakim guna menentukan apakah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana terhadap seseorang tersebut. Selanjutnya adalah fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material atau menegakkan hukum pidana material sebagaimana mestinya atau sebagaimana mulanya. Artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidanakan atau membebaskan seseorang dari pidana. Menurut Van Bemmelen, ia mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu yang pertama adalah mencari kebenaran, yang kedua adalah pemberian keputusan oleh hakim, dan yang ketiga adalah pelaksanaan keputusan itu sendiri. Sementara itu, di dalam pelaksanaan KUHP, Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 82, tanggal 4 Februari tahun 82, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua adalah asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangkakan hingga dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang inkrah. Asas ini dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga adalah asas oportunitas. Ini berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa atau penuntut umum untuk mengadakan penuntutan atau tidaknya suatu terhadap suatu perkara pidana. Asas ini di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 35C yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang keempat adalah pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan atau open barhead vanhead proses diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercermin di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan umum angka 3 huruf I KUHP yang diuraikan pasal 153 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak. Yang kelima adalah semua orang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum atau equal protection on the law dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Tegasnya bahwa hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa atau forum privilegiatum sehingga pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keenam adalah peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Pengambilan keputusan salah satu atau tidak menjadi seseorang terdakwa hanya dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Pasal 31 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh adalah bantuan hukum. Penjelasan umum KUHP Butir 3F menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Selanjutnya, asas bantuan hukum ini dijabarkan di dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHP. Yang kedelapan, dalam penyidikan diterapkan asas inquisitor, artinya pemeriksaan dilakukan tidak di muka umum. Tersangka adalah objek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara seperti penahanan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, sekalipun kemudian ternyata tidak cukup bukti. Sedangkan asas akusator, yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa. Kedua belah pihak diberi hak dan kewajiban yang sama oleh hukum acara. Asas ke-9 adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan, dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana dalam hukum acara perdata. Implementasi asas ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 3 huruf H KUHP pasal 153 sampai dengan 155 KUHP dan seterusnya. Yang ke-10 adalah asas ganti kerugian dan rehabilitas. Asas ganti rugi dan rehabilitasi ini secara limitatif diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 95 sampai dengan 97 KUHP. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan jika seseorang ditangkap
ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun penerapan hukumnya, wajib memperoleh rehabilitasi. Apabila pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP, menentukan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Asas yang ke-11 adalah asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewis, dilakukan oleh jaksa. Bab 19 pasal 270 KUHP, pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan yang lazim disebut sebagai hakim wasmat. Ke-12 adalah asas kepastian jangka waktu penahanan. Pada KUHP, secara limitatif batas waktu penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan telah dibatasi jangka waktunya. Yang pertama, dalam proses penyidikan secara kumulasi dapat melakukan penahanan sampai dengan 60 hari, dengan rincian 20 hari penahanan dan perpanjangan selama 40 hari. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang kedua adalah penuntut umum melakukan penahanan selama 20 hari dengan perpanjangan selama 30 hari, diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang ketiga adalah hakim pengadilan melakukan penahanan selama 30 hari, perpanjangan selama 60 hari, diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHP. Dengan demikian, asas kepastian jangka waktu penahanan secara limitatif seorang terdakwa selama proses persidangan dari tingkat penyidikan sampai dengan Mahkamah Agung RI hanya dapat ditahan paling lama 400 hari dengan rincian 200 hari di tingkat penyidik sampai pengadilan negeri dan 200 hari untuk tingkat banding dan kasasi. Apabila asas ini pada setiap tingkat pemeriksaan dilanggar, akan berakibat terdakwa harus dilepaskan demi hukum. Selanjutnya adalah sumber hukum acara pidana. Yang pertama tentunya adalah undang-undang. Sumber hukum acara pidana yang berasal dari undang-undang dapat dibagi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasal yang berkaitan yaitu pasal 24 ayat 1, 2, dan 3, pasal 24A ayat 1, 2, dan 3, sampai dengan 5, pasal 24B, pasal 27, pasal 28I, dan pasal 28J. Selanjutnya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kelima adalah peraturan lain yang memuat ketentuan acara pidana, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan lain-lain. Yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Selain Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sumber hukum acara pidana juga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi, terutama putusan Mahkamah Agung, adalah merupakan sumber hukum karena dalam praktiknya peradilan hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung akan memperhatikan hakim atasan atau hakim kasasi karena berhubungan dengan kemungkinan pemeriksaan kasasi akan membatalkan putusan pengadilan bawahan karena menyimpang dari apa yang pernah diputuskan oleh hakim kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah tersangka. Diatur di dalam pasal 1 angka 14 KUHP, yaitu tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk dilanjutkan proses hukumnya di tahap persidangan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa apabila masih dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum perkaranya dipindahkan ke pengadilan, pelakunya disebut tersangka. Jika perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka berubah sebutannya menjadi terdakwa.
Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak tersebut meliputi yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili, pasal 50 ayat 1, ayat 1, 2, dan 3. Kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, pasal 51 butir A dan B. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, pasal 52. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, pasal 53 ayat 1. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum untuk ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Selanjutnya adalah hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, pasal 57 ayat 2. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, pasal 58. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas, pasal 59 dan 60. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, pasal 61. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, pasal 61. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dan menerima kunjungan rohaniawan, pasal 63. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ade charge, pasal 65. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, pasal 68. Hak terdakwa, pihak yang diadili, untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, penyelidik atau penyidik. Menurut pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir keempat pasal 1 menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat Polri atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya adalah penuntut umum. Penuntut umum dalam definisinya dapat kita lihat dalam pasal 13 yang berbunyi adalah penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Penuntut umum memiliki wewenang di dalam pasal 14 KUHP, yaitu 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari wewenang dari penyidik atau penyidik pembantu. Kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 100 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Keempat, membuat surat dakwaan. Kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Ketujuh, melakukan penuntutan. Kedelapan, menutup perkara demi kepentingan hukum. Kesembilan, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Ke-10, melaksanakan penetapan hakim. Di dalam KUHP dapat ditemukan perbedaan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam pasal 1 butir 6 dijelaskan, 1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. Selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan
telah dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963, namun tidak dijelaskan definisinya secara jelas. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang. Penyelidik biasanya adalah pejabat polisi negara yang memiliki wewenang luas dalam menerima laporan dan menyelidiki suatu dugaan tindak pidana. Penyelidikan berperan sebagai tahap awal sebelum penyidikan yang mencakup tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran penyelidikan. Penyelidikan diatur di dalam KUHP pasal 5, 9, 75, 102, 103, 104, 105, dan 111. Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk A. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, sehingga dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. B. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan. Sasaran penyelidikan dapat berupa A. Orang, B. Benda atau barang atau surat, C. Tempat atau bangunan atau alat angkut, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang penyelidik. Yang pertama adalah tugas dan wewenang berdasarkan hukum, yaitu 1. Penyelidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf A angka 4, yaitu A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan tersebut. C. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. D. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. E. Menghormati hak asasi manusia. Tugas dan wewenang berdasarkan perintah penyidik. 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Selanjutnya adalah pengertian penyidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Nomor 1. Pada tahap penyelidikan diarahkan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang tindak pidananya sendiri belum diketahui. Sedang dalam proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan akan menjadi lebih terang dengan ditemukannya tersangka dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pada proses penyelidikan, pejabat pelaksana terdiri dari anggota kepolisian negara dengan pangkat terendah sampai jenderal. Sedangkan dalam proses penyidikan, pejabat kepolisian negara dengan pangkat tertentu sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan 2 polisi atau ajun inspektor 2 polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B. Selanjutnya pada tingkat penyelidikan, wewenang penyelidik terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan wewenang lain berdasarkan perintah penyidik dapat melakukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Sedang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki ruang lingkup wewenang dan kewajiban yang amat luas dibandingkan dengan penyelidik. Penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan pasal 1 butir 1 KUHP dipertegas dalam pasal 6 KUHP yang menyentuhkan penyidik. Ayat 1, penyidik adalah 1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia. 2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ayat 2, syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan KUHP yang mengatur 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan 2 polisi, sekarang ajun inspektur 2 polisi. B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur mulai tingkat 1 golongan 2B atau yang disamakan dengan itu. Ayat 2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan 2 polisi karena jabatannya adalah penyidik. Ayat 3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ayat 6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Tugas dan wewenang penyidik. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 KUHP berwenang untuk A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memeriksa seseorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan pengertian penyidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik pembantu yang pada dasarnya mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan dimiliki oleh penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan limpahan dari penyidik pasal 11 KUHP, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan kepada A. Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dalam keadaan yang sangat diperlukan. B. Terdapat perhubungan di daerah terpencil. C. Di tempat itu belum ada petugas penyidik. D. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya adalah A. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. B. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. C. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik. D. Apabila penyidik pegawai negeri sipil yang telah selesai mengajukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya melalui penyidik Polri. Selanjutnya adalah mengenai penghentian penyidikan. Mengenai penghentian penyidikan, berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penghentian penyidikan, yaitu A. Tidak terdapat cukup bukti. B. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana. C. Perkara tersebut ditutup demi hukum. A. Tidak terdapat cukup bukti. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. B. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan pemeriksaan perkaranya. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur di dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana, baik itu kejahatan ataupun pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang yang mengalami kerugian itu melaporkan kepada polisi atas dugaan tindak pidana, namun ternyata hal tersebut masuk ke ranah perbuatan hukum di bidang perdata. Selanjutnya, perkara ditutup demi hukum. Berdasarkan pasal 76 KUHP, ne bis in idem, seseorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang. Pasal 77 KUHP, tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan.
Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP karena daluarsa, apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Selanjutnya adalah mengenai upaya paksa. Upaya paksa merupakan kewenangan penyidik untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP. Adapun upaya paksa yang dimaksud adalah A. Penangkapan, diatur di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP. B. Penahanan, diatur di dalam pasal 20 sampai dengan 31 KUHP. C. Penggeledahan, diatur di dalam pasal 32 sampai dengan 37 KUHP. D. Penyitaan, diatur di dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP. E. Pemeriksaan surat, yang diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 KUHP. A. Penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Pada pasal 1/20 dijelaskan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Di dalam pasal 16 KUHP disebutkan 1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Ayat 2. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Namun harus dilihat juga yang pertama adalah alasan penangkapan. Berdasarkan pasal 17 KUHP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 KUHP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1/14. Selanjutnya, penjelasan pasal 17 menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah cara penangkapan. Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP, waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan terdapat 2 pembahasan, yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Pelaksanaan penangkapan menurut DPM Sitompul dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Penangkapan tanpa surat perintah. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut pasal 1/19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya adalah penangkapan dengan surat perintah. Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. A. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formil yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat. B. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut haruslah berisi 1. Identitas tersangka seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku. Yang kedua adalah alasan penangkapan. Misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya. 3. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Dan 4. Tempat pemeriksaan dilakukan. Cara penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHP, yaitu 1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia. 2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat penangkapan. 3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan yang berisi tentang sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah batas waktu penangkapan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP,
telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari 1 hari. Lewat dari 1 hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Selanjutnya adalah penahanan. Penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta-merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, kewenangan penahanan tidak hanya diatur oleh seorang penyidik, tetapi juga oleh instansi penegak hukum lainnya, yaitu penuntut umum dan hakim atau peradilan. Penahanan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Syarat subjektif pasal 21 ayat 1 huruf A, kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. B. Kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti. C. Kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi perbuatan kembali. Kedua, syarat objektif huruf A, tindak pidananya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh undang-undang pasal 21 ayat 4 KUHP. Kewenangan dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa. 1. Penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. 2. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan. Hakim berwenang untuk melakukan penahanan mulai dari penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Substansi surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim dalam hal dilakukannya penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa haruslah memuat 1. Identitas tersangka. 2. Alasan dilakukan penahanan. 3. Uraian singkat perkara kejahatan. 4. Serta tempat tersangka atau terdakwa ditahan. 5. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Selanjutnya adalah jangka waktu penahanan. 1. Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari. Kedua, penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 30 hari. Ketiga, hakim pengadilan negeri berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari. Artinya adalah, ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktu, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum. Jenis-jenis penahanan. Yang pertama adalah penahanan rutan. Penahanan rutan tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan ditahan di rutan. A. Pengeluaran tahanan. Pengeluaran tahanan atas permintaan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan pasal 112. 2. Pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis penahanan. B. Pembebasan tahanan. Apabila seseorang tersangka atau terdakwa tidak diperlukan lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan, instansi yang melakukan penahanan dapat atau berwenang untuk memerintahkan pembebasan tahanan dari rutan. Selanjutnya adalah penahanan kota. Dilakukan di kota atau desa atau kampung tempat kediaman tersangka. Selama di dalam tahanan wajib melaporkan pada waktu yang telah ditentukan. Pengalihan jenis penahanan pasal 23. Tata cara pengalihan penahanan. A. Oleh penyidik dan penuntut umum dapat dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan. B. Jika yang melakukan pengalihan itu adalah hakim, perintah pengalihan penahanan dituangkan dalam bentuk surat penetapan. C. Setiap orang yang ditahan dapat mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan ke jenis penahanan rumah atau jenis penahanan kota. Selanjutnya adalah penahanan rumah. Penahanan rumah dapat dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa 1. Jaminan uang, dan 2 adalah jaminan orang. Selanjutnya adalah penggeledahan. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP menyatakan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan pasal ini, penggeledahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau badan. Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki
dan melakukan pemeriksaan di rumah kediaman seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Maksud dan tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam suatu tindak pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan, lain halnya. Tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya, baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pasal 1 angka 18 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras, ada padanya atau ada pada badannya atau di bawahnya untuk disita. Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk disita. Adapun benda yang dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkutkan atau yang dituduhkan. Berdasarkan pasal 33 KUHP, sebelum melakukan tindakan penggeledahan, khususnya penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan surat izin dari pengadilan negeri setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu 2 hari. Namun berdasarkan pasal 34 KUHP, jika dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala satuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu. Dalam surat keputusan Kapolri nomor Pol Eskep garing 1205 garing 9 garing 2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian sebagai berikut. 1. Penggeledahan badan khususnya terhadap wanita dilakukan oleh penyidik atau penyelidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan, dapat diminta bantuan pejabat kesehatan atau para medis. Kedua, penggeledahan pakaian harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum. Dengan begitu, seorang wanita yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan, dapat menolak untuk digeledah atau diperiksa jika penyidik atau penyidik pembantunya bukanlah seorang wanita. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib memberikan berita acara dan turunan yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Terakhir, mengenai pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 KUHP. Dalam rangka penyidikan, penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.